Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Opa Oma, PKLU dimanapun berada. Jumpa lagi di edisi program SPMAB 9 Mei 2023. Perkenalkan saya Endang Mapalie, pengurus PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih Kranggan Bekasi. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Ibu Bapa, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang amat baik, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati hingga saat ini. Kami mau membaca firman-Mu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami agar kami diberi pengertian. Bahkan kami dimampukan untuk mengerti dalam pembacaan perenungan SBU pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 16 yang demikian bunyinya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami, memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka, sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul bacaan di SBU pagi hari ini adalah Pekerjaan Firman Allah. Tradisi gereja menyebutkan adanya 3 istilah yang menunjuk pada firman Allah, yaitu firman Allah yang dikatakan pelayanan firman atau khotbah, firman Allah yang diperagakan atau sakramen, dan firman Allah yang hidup yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Ketiganya tidak terpisah satu dengan yang lain
karena menyatu di dalam pribadi Yesus Kristus. Sebab saat firman Allah disampaikan melalui pelayanan firman, maka isinya menunjuk kepada diri Yesus Kristus. Demikian pula saat firman Allah diperagakan, ia menunjuk kepada peragaan kasih dan kemurahan Allah yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui praktek pembaptisan dan perjamuan kudus. Firman Allah yang hidup, ia menjadi puncak dari tindakan Allah dalam rangka menghadirkan keselamatan bagi dunia dan manusia di dalam diri Yesus Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa firman yang ia sampaikan kepada jemaat Tesalonika sungguh-sungguh adalah firman Allah. Firman itu berdaya transformatif di dalam diri Paulus sendiri. Pengalaman itulah yang hendak ia bagikan kepada jemaat Tesalonika. Penerimaan jemaat terhadap firman yang ia beritakan itu melahirkan sukacita karena pertumbuhannya nyata di dalam cara hidup jemaat. Perubahan cara hidup itu disebut dalam ayat yang ke-14. Semula mereka adalah seteru firman, tetapi sekarang mereka adalah para penurut firman. Modalitas sebagai penurut firman itulah yang melahirkan kesetiaan dan kemampuan bertahan di saat penderitaan karena Injil menimpa mereka. Jemaat pada hari ini dipanggil untuk memiliki pengenalan yang benar akan firman Allah. Tujuannya hanya satu, yaitu supaya jemaat tekun dan menghidupi firman Allah itu dalam hidup mereka sehari-hari. Melalui ketekunan tersebut, jemaat memiliki daya tangguh dalam menghadapi tantangan dan penderitaan berdasarkan firman Allah yang mereka yakini. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Opa Oma jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Puji dan syukur terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Karena kasih-Mu, kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami sebagai jemaat GPIB, istimewa PKLU GPIB, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, topang kami dan kuatkan kami, agar kami boleh menjadi orang yang senantiasa taat dan setia akan perintah-Mu. Kami berdoa buat Dewan PKLU GPIB, berkati ya Tuhan, agar program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama boleh berlangsung dengan baik, bahkan lebih baik hari demi hari, sehingga kami sebagai PKLU boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit.
Tuhan lawat dan rawat agar mereka boleh sembuh kembali. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin.